Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco Rondowo, RMKB 019, NIM 1903121. Di sini saya akan membawakan materi tentang motivasi mata kuliah MUK 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Pengertian motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setidaknya terdapat 3 elemen utama yang tercantum dalam definisi motivasi tersebut, yaitu arah, ketekunan, dan intensitas. Motivasi dapat disebut sebagai sebuah alasan yang melatar belakangi adanya perbuatan yang dilakukan oleh individu. Seorang dikaitkan bermotivasi tinggi jika mempunyai suatu alasan yang kuat untuk menggapai apa yang diinginkannya dan mengejarkan pekerjaannya yang sangat ini sedang dijalani. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan definisi motivasi yang dikenal oleh masyarakat, biasanya diidentikan dengan makna semangat. Faktor motivasi. Maslow mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan nama teori hierarki, di mana menurutnya terdapat 2 faktor utama yang menjadikan munculnya suatu motivasi. Faktor tersebut yaitu faktor pemuasan. Faktor pemuasan disebut sebagai Staffier atau intrinsic motivation. Faktor ini bersumber dari dalam diri individu yang akan mendorong seorang untuk menghasilkan suatu prestasi. Contoh faktor inilah kepuasan kerja. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu adanya stabilitas dalam suatu faktor kepuasan kerja, yaitu berkaitan dengan kepribadian. Kedua, faktor pemelihara. Faktor pemelihara yang disebut dengan Staffier atau extrinsic motivation. Faktor ini juga dikenal sebagai hygiene factor. Faktor yang satu ini bersifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri seorang individu. Faktor ini berupa hubungan interpersonal di antara teman sejawat, atasan, ataupun bawahan. Jenis motivasi. Motivasi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu eksternal. Motivasi eksternal di mana motivasi datang dari luar diri seorang dengan suatu harapan dapat menggapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menguntungkan bagi individu yang bersangkutan. Yang kedua, internal. Motivasi internal di mana motivasi ini dapat tumbuh dari dalam diri seorang tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain untuk dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk menggapai tujuan awal yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh kata-kata motivasi. Tak seorang pun yang dapat mencapai kesuksesannya tanpa mulai kerja keras. Baik, terima kasih. Saya Francisco Rondowo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Terima kasih.